Shalom anak-anak, apa kabar kalian pada pagi hari ini? Teacher berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari pertemuan yang lalu. Namun sebelumnya kita berdoa dulu ya. Kita bersatu di dalam doa. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu untuk kehidupan yang Tuhan masih berikan buat kami hingga pagi hari ini. Sebentar kami akan memulai pembelajaran tematik kami. Mari Tuhan yang bimbing kami untuk memahami setiap materi yang diberikan teacher kepada kami. Berikan hikmat kepada teacher ketika teacher mengajari kami. Dalam nama Yesus Tuhan dan kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak, hari ini kita masih berada di tema 6, Cita-citaku. Subtema 2, Hebatnya Cita-citaku. Kita berada di pembelajaran 3 dan 4. Silakan buka buku paketmu, halaman 84 hingga halaman 99. Tujuan pembelajaran kita yaitu siswa dapat mengkomunikasikan informasi tentang keberagaman suku dan budaya di lingkungan. Siswa mampu mengidentifikasi sumber daya alam yang ada di sekitarnya, dan siswa mampu memahami makna puisi dan terampil membuat puisi dengan baik. Mari buka buku paket halaman 84. Perhatikan dengan seksama gambar di atas. Tahukah kamu siapakah tokoh yang terdapat dalam gambar tersebut? Ya, Pati Kerajaan Majapahit yang bernama Gajah Mada. Pati Gajah Mada merupakan seorang tokoh besar yang mempunyai cita-cita sangat besar pada saat itu, yaitu mempersatukan pulau-pulau dan kerajaan-kerajaan yang ada pada saat itu menjadi satu, yaitu Nusantara. Apakah cita-cita Pati Gajah Mada terlalu tinggi saat itu? Tahukah kamu usaha apa saja yang dilakukannya untuk mencapai cita-cita tersebut? Tahukah kamu bagaimana cara Pati Gajah Mada mewujudkan cita-citanya? Untuk dapat menjawab ketiga pertanyaan tersebut, mari kita buka buku paket halaman 85. Kita baca bersama-sama cerita tentang cita-cita besar Pati Gajah Mada. Gajah Mada diperkirakan lahir pada awal abad ke-14 di lembah Sungai Brantas di antara Gunung Kawi dan Gunung Arjuna. Ia berasal dari kalangan rakyat biasa, bukan dari kalangan keluarga kaya ataupun bangsawan. Sejak kecil dia memiliki bakat kepemimpinan yang sangat kuat, melebihi orang-orang sebaya di masanya. Konon dia terus menempa dirinya agar dapat masuk ke lingkungan pasukan kerajaan. Silakan baca dengan tuntas cerita tentang cita-cita besar Pati Gajah Mada. Berdasarkan bacaan di atas, mari kita lengkapi peta pikiran berikut ini. Yang pertama, asal-usul. Gajah Mada diperkirakan lahir pada awal abad ke-14 di lembah Sungai Brantas di antara Gunung Kawi dan Gunung Arjuna. Ia berasal dari kalangan rakyat biasa, bukan dari kalangan keluarga, kaya ataupun bangsawan. Perjalanan karir, Gajah Mada memulai pekerjaannya sebagai anggota prajurit Bayangkara, kemudian ia diangkat menjadi kepala prajurit. Cita-cita kala itu Gajah Mada ingin menyatukan daerah menjadi wilayah Nusantara. Sikap dan nilai, sikap yang dimiliki oleh Gajah Mada adalah berani, tegas, bertanggung jawab, dan pekerja keras. Kamu telah tahu ciri-ciri puisi, juga bagian-bagian puisi. Mari baca kembali puisi yang ada di bawah ini dengan seksama. Silakan anak-anak kamu baca puisi yang berjudul Mahapati Gajah Mada, karya D. Karitas. Saya suka sekali dengan kisah Pati Gajah Mada, sangat membanggakan usaha beliau untuk meraih cita-citanya. Betapa bahagianya beliau melihat Nusantara telah bersatu di bawah NKRI dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Wah, saya sudah bisa membuat puisi. Ternyata tidak sulit ya. Anak-anak teacher, tahukah kamu apa arti Bhinneka Tunggal Ika? Ya, betul sekali. Bhinneka Tunggal Ika adalah meskipun kita berbeda-beda, namun tetap satu jua. Usaha Pati Gajah Mada untuk mempersatukan Nusantara memang telah terwujud. Meskipun wilayahnya tidak seluas yang ia cita-citakan, usaha untuk mempersatukan wilayah dan masyarakat di dalamnya tentu bukan hal yang mudah. Oleh karenanya, bangsa Indonesia harus memelihara persatuan dan kesatuan dengan sungguh-sungguh. Kamu telah mempelajari berbagai jenis sumber daya alam yang ada di sekitarmu. Sumber daya alam adalah segala sesuatu dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Air, matahari, tanah, dan segala yang ada di dalamnya merupakan sumber daya alam yang harus dipelihara dan dilestarikan.
Sumber daya berupa air, tanah, matahari, tumbuhan, dan hewan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Beberapa sumber daya alam tersebut dapat berupa berbagai bentang alam seperti sungai, laut, dan juga tanah perhutanan. Pada setiap bentang alam tersebut terkandung sumber daya alam berupa air, tanah, udara bersih, tumbuhan, dan juga hewan. Berdasarkan tabel di atas, jawablah beberapa pertanyaan berikut. 1. Sumber daya alam mana saja yang paling banyak tersedia di daerah tempat tinggalmu? Tentu air dan matahari. 2. Bagaimana masyarakat sekitar memanfaatkannya? Masyarakat memanfaatkannya untuk kehidupan sehari-hari, mulai dari memasak, menjemur pakaian, hingga membantu proses fotosintesis tumbuhan. 3. Bagaimana usaha masyarakat sekitar menjaga dan memeliharanya? Masyarakat sekitar menjaga sumber daya alam dengan menggunakannya secara bijak. Kita lanjut ke pembelajaran keempat, halaman 93. Ayah, jika sudah besar nanti, aku bercita-cita menjadi seorang arsitek, seperti teman ayah, Paman Fadli. Apa sih hebatnya menjadi seorang arsitek? Kamu mau tahu, ayah akan menjelaskan padamu kehebatan seorang arsitek itu. Di pembelajaran yang lalu, ada beberapa di antara kamu yang mempunyai cita-cita ingin menjadi arsitek. Nah, sekarang kamu perlu tahu kehebatan dari arsitek tersebut. Candi Borobudur merupakan candi Buddha terbesar di Indonesia. Arsiteknya bernama Gunadarma. Candi tersebut amat indah dan megah, dibangun tanpa perekat dan tanpa bantuan alat modern. Tak heran jika Candi Borobudur pernah menjadi salah satu keajaiban dunia. Waduk Jatiluhur juga merupakan pekerjaan atau karya dari seorang arsitek, juga berperan dalam menjaga lingkungannya. Jembatan Suramadu adalah jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura. Ini juga salah satu karya dari seorang arsitek. Seorang arsitek juga berperan dalam usaha mempersatukan umat beragama. Lihatlah Masjid Istiqlal Jakarta yang berdiri megah berdampingan dengan Gereja Katedral Jakarta, tempat umat Katolik beribadah. Masjid Istiqlal dibangun pada masa pemerintahan Presiden pertama Indonesia, Soekarno, pada tahun 1961. Pembangunan masjid ini memerlukan waktu selama 17 tahun hingga digunakan pertama kali pada tahun 1978. Perancangnya bernama Frederick Silaban. Itu tadi beberapa bangunan hebat yang dirancang dan dibuat oleh seorang arsitek. Sekarang mari lengkapi diagram berikut dengan menggunakan berbagai sumber informasi yang kamu miliki. Kehebatan lain seorang arsitek bisa membuat bangunan yang berguna bagi kehidupan masyarakat. Jenjang pendidikan apa saja yang harus ditempuh untuk menjadi seorang arsitek? Untuk menjadi seorang arsitek, maka harus menempuh pendidikan sarjana atau S1, jurusan teknik arsitektur di lembaga perguruan tinggi. Keterampilan apa yang harus dimiliki seorang arsitek? Seorang arsitek harus memahami bidang geometri, matematika, dan fisika. Di antara ilmu terkait lainnya, arsitek juga harus berhubungan dengan kreativitas mengolah bentuk. Dari zaman dahulu, nenek moyang kita telah membangun berbagai bangunan adat yang mencirikan kebudayaan mereka masing-masing. Setiap suku memiliki ciri bangunan dan tempat tinggal yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan masing-masing. Pernahkah kamu melihat bentuk rumah adat dari suku yang berbeda-beda? Mari kita buka buku paket halaman 96. Indahnya keragaman budaya Indonesia. Gambar rumah adat daerah. Teacher ambil rumah adat Joglo. Manfaat dan kegunaan rumah adat tersebut adalah sebagai identitas suatu suku bangsa. Tak hanya itu, rumah adat juga sebagai rekam jejak budaya setiap suku bangsa. Rumah Joglo sendiri bisa digunakan untuk kegiatan formal, diantaranya pertemuan, pagelaran seni wayang kulit, dan tari-tarian serta upacara adat. Yang kedua, gambar rumah adat daerah Gadang. Manfaat dan kegunaan rumah adat Gadang adalah sebagai identitas suatu suku bangsa. Rumah adat menjadi ciri khas tersendiri dengan filosofi yang terkandung di dalamnya. Rumah gadang dapat dimanfaatkan sebagai tempat musyawarah, pewarisan adat, dan upacara adat. Persamaan dan perbedaan dan kegunaan dan manfaat rumah adat bagi masyarakat adat. Persamaannya yaitu
menjadi identitas suku bangsa di Indonesia. Sama-sama bisa dijadikan sebagai tempat tinggal. Perbedaannya yaitu memiliki desain dan bentuk yang berbeda setiap suku, terdapat filosofi bangunan yang berbeda-beda, dan memiliki sejarah budaya yang berbeda juga. Itu dia ya, persamaan dan perbedaan setiap rumah-rumah adat yang ada di Indonesia. Nenek moyang kita merupakan arsitek yang hebat. Mereka membangun rumah adat yang sesuai dengan keadaan alam dan nilai-nilai budaya. Ya, mereka senantiasa ingin menyatu dengan alam sekitarnya. Mereka menganggap alam adalah sumber daya mereka, sehingga mereka pelihara dan jaga. Manfaat sumber daya alam di sekitar kita. Masyarakat memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui berbagai cara. Sumber daya berupa lahan air, tumbuhan, itu untuk bertani dan berkebun. Sumber daya berupa hewan, yaitu bernelayan dan juga beternak. Kegiatan lain yaitu untuk kegiatan industri dan juga kegiatan kerajinan. Itu dia manfaat sumber daya alam di sekitar kita. Nah, sekarang kita lanjut membuat puisi dan menjelaskan makna. Sekarang tugas kamu adalah perhatikanlah rangkaian puisi berikut ini, lengkapilah puisi dengan menggunakan kata-katamu agar puisi ini lebih bermakna. Nah, tugasnya adalah lengkapi titik-titik di halaman 99. Lengkapi titik-titik pada puisi Kawan Sejatiku. Jangan lupa tulis juga puisinya ya di buku tulismu. Lalu tanggapilah pernyataan-pernyataan di bawah ini dengan kata ya atau tidak sesuai isi puisi di atas. Jadi setelah kamu lengkapi titik-titik pada puisi di atas, lalu lengkapi kotak kosong yang ada di samping setiap tulisan. Kamu tinggal menulis ya atau tidak, dan ini juga harus ditulis soalnya. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti teacher akan kirimkan link Zoom meeting kita. Apabila ada materi yang ingin kamu tanyakan atau ada tugas yang ingin kamu tanyakan, silakan bergabung di Zoom meeting nanti. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Namun sebelumnya kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang belajar tadi. Tetap temani kami. Dan sebentar kami akan mengakhiri pelajaran tematik hari ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang begitu sempurna dalam hidup kami. Tuhan membantu kami untuk kami dapat mengerjakan